Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan? Ya, saya berdoa supaya Bapak Ibu semua di dalam Tuhan ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 5-9. Dikatakan demikian saudara di dalam firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 5-9 dikatakan demikian. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong raja sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirannya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhir jabatannya raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa yang disembah oleh Bapa Abraham, Isa dan Yakub. Bapa yang kami kenal dan kami kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Sang Juru Selamat manusia yang datang ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami mau belajar firman-Mu. Kami mau menaruh hati kami kepada hadirat Tuhan untuk kami mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus kami memohon pertolongan-Mu, Roh Kudus kami mohon kekuatan-Mu, Roh Kudus kami mohon kuasa-Mu untuk mengerti firman-Mu. Dan hamba-Mu kiranya Engkau pakai ya Tuhan untuk mengantarkan kebenaran firman Allah bagi sekalian jemaat Tuhan yang Engkau kasihi, dan bahkan bagi saudara-saudara kami yang baru mendengar firman pada hari ini. Marilah Roh Kudus menolong menguatkan kami, supaya kami semua diberi kekuatan, diberi pelindungan Allah dari kehidupan kami, dari virus yang bernama kedengkian, kebencian, amarah. Jauhkan dari itu semua dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu memohon. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemungkinan setiap orang yang hidup di dunia ini pernah yang namanya dibenci, pernah namanya didengki, atau sebaliknya, pernah membenci, juga pernah mungkin mendengki. Wah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mungkin punya pengalaman dibenci oleh seseorang yang tidak tahu sebabnya, lalu saudara tiba-tiba dibenci? Apakah saudara mengerti perasaan mereka dan perasaan kita? Apakah ketika Bapak Ibu juga mungkin pernah, saudara pernah memiliki kebencian, memiliki kedengkian, mungkin kepada keluarga saudara, kepada anggota keluarga saudara, mungkin kepada teman-teman di dalam persekutuan, saudara seiman, bahkan mungkin teman-teman di pekerjaan, bahkan di mana kita tinggal. Mungkin dalam hidup kita, hati kita pernah ada rasa membenci, rasa mendengki. Bahkan mungkin pernah kita juga didengki dan dibenci. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Saya tidak tahu bagaimana saat hari ini. Apakah dalam hidup Bapak Ibu sedang ada virus kebencian, virus kedengkian yang sangat membahayakan dalam kehidupan saudara sendiri. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar kepada firman ini berkenaan dengan Saul yang mendengki Daud. Nah, kesempatan ini saya memberikan satu judul firman Tuhan, iblis turut bekerja di balik kedengkian. Iblis turut bekerja di balik kedengkian. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini jelas bagaimana Saul ketika melihat puji-pujian dari seluruh wanita di Israel yang datang menyambutnya ketika mereka pulang dari peperangan dan memenangkan. Mereka menyanyikan, mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, saudara, nyanyian, pujian, hal itu saudara membuat Saul merasa tersebalkan hatinya. Karena mendengar nyanyian itu, sapaan itu, yel-yel itu. Nah, saudara, dari saat itu, saudara, sejak hari itu, kata firman Tuhan, Saul selalu mendengki Daud. Oleh sebab itu, saudara, ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan, bahwa iblis turut bekerja di balik kedengkian. Nah, saudara, bagaimana hal ini bisa muncul? Asal muasalnya munculnya kebencian dalam diri seorang Raja Saul ini, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, suatu saat ketika Israel menghadapi satu peperangan dengan orang Filistin, dan Samuel harus memimpin korban persembahan. Untuk menantikan itu, rupanya Saul tidak sabar karena sudah berjam-jam ditunggu-tunggu tidak datang. Lalu Raja Saul mengambil alih untuk memimpin korban persembahan itu. Itu bukan tugasnya raja, itu tugasnya imam. Nah, sejak saat itu, saudara, mulai ketidaktaatan Saul kepada Allah, kepercayaan kepada Allah mulai mengalami keguncangan, ketidaktaatan, ketakutan kepada orang Filistin, mengalami satu kehidupan yang menekan dirinya, sehingga ia ditegur oleh Samuel berkenaan dengan hal itu. Lalu selanjutnya, saudara, di dalam peperangan juga harusnya Raja Saul ini mengalahkan semua musuh dan membunuh semuanya, tetapi faktanya Raja Saul masih menyisakan Raja Agag dan juga domba-domba yang baik-baik dan sehat. Ketika ditanya oleh Samuel, hal itu tidak jujur. Ketidaktaatan kembali terulang, ketidakjujuran ada di dalam hidupnya. Dan sejak itu juga Allah mengundurkan diri. Allah mengatakan bahwa kerajaannya akan dipindahkan ke orang lain. Nah, saudara, hal ini terus berlanjut sampai dalam peperangan dia menang dan seterusnya. Tetapi ketika ada yel-yel sambutan yang luar biasa, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat kepada dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Dan sejak saat itu Raja Saul selalu mendengki Daud. Nah, itu sebabnya, saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Nah, saudara, perhatikan, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sejak saat itu, ketika ada kebencian, ketika ada kedengkian yang terus-menerus dibangun, hal itu menjadi pintu, menjadi jalan bagi roh jahat untuk menguasai,
setiap orang. Jadi, kalau di dalam diri Bapak Ibu ada kedengkian, ada rasa benci yang terus-menerus saudara ada di dalam saudara, iblis punya celah untuk masuk di situ. Roh jahat punya kesempatan, punya pintu, yaitu apa? Kebencian dan kedengkian. Bisa mengendalikan, bisa menguasai setiap orang. Nah, disitulah letaknya saudara. Sehingga saudara melalui peristiwa itu, iblis bekerja dengan leluasa di balik kedengkian. Dan hal yang luar biasa saudara, ketika Saul yang biasanya kerasukan roh jahat, lalu Daud memainkan kecapinya, hal itu bisa selesai saudara, bisa dihentikan. Tetapi saat ketika ia mulai membenci, mulai mendengki, yaitu Daud saudara, hal itu tidak bisa dikendalikan. Walaupun ia memainkan musik yang biasanya bisa diredakan, hatinya tenang, roh jahat pergi. Kini tidak saudara. Kenapa? Karena di dalam diri Raja Saul ada kebencian kepada Daud, ada kedengkian yang begitu luar biasa. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal ini disebabkan mungkin karena puji-pujian yang tidak semestinya bagi Saul kepada Daud. Dia tidak menginginkan itu terjadi, tetapi itu terjadi kepada Daud, dan dianggap itu sesuatu yang, wah bagaimana malah Daud yang mendapatkan penghormatan lebih tinggi, apresiasi yang lebih baik daripada saya. Saya benci dengan hal itu, saya membenci Daud. Nah saudara, di situ iblis bekerja. Iblis masuk. Iblis memasuki kehidupannya, mengendalikan kehidupannya, dan bekerja di balik kebencian. Untuk apa? Untuk membunuh. Nah, dalam bagian selanjutnya saudara dikatakan, karena di dekat Saul ada tombak, maka Saul terang-terangan saudara melemparkan tombak itu kepada Daud. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan melindungi, menjagai Daud. Tuhan menjagai dan melindunginya. Walaupun saudara, Saul tidak bisa dikendalikan lagi karena dikuasai oleh roh jahat, tetapi Allah melindungi anaknya yang percaya, yang setia, dan dalam pemeliharaan dan penyertaan Allah. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang tentunya menjadi satu permenungan buat kita. Daud seorang yang sangat dekat dengan Saul, yang menjadi pegawai pribadinya, orang-orang yang spesial buatnya, tetapi ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh tuannya. Tetapi Allah yang luar biasa itu menjagai hambanya ini. Jadi ini pekerjaan siapa? Ini pekerjaan iblis yang bekerja di balik kedengkian itu. Jadi ketika di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya ada kebencian, ada kedengkian, di situ iblis masuk dan mengganggu dan menguasai dan menggerakkan dan mempengaruhi untuk kita berbuat yang jahat kepada orang yang berbuat baik kepada kita sekalipun, kepada orang yang senantiasa melayani, kepada orang yang senantiasa setia kepada kita sekalipun. Itulah pekerjaan iblis. Bisa masuk dalam kehidupan orang, dalam kehidupan sekalipun kita. Ketika di dalam hati saudara ada kebencian yang terus-menerus tidak segera dihentikan, iblis punya kesempatan, punya peluang, punya jalan masuk untuk mempengaruhi, merusak kehidupan Anda. Sama kepada Saul ini. Ketika dia menancapkan tombak dan tidak kena, bahkan sampai 2 kali, dia menjadi takut. Dia menjadi penasaran. Tetapi Saul tidak berhenti. Saul tidak menyerah untuk membunuh saingannya yang dianggap saingannya. Padahal Daud itu orang yang setia. Padahal Daud itu orang yang sungguh-sungguh mendukung pekerjaan kerajaan. Bahkan Daud mempertaruhkan nyawanya untuk membela bangsanya. Tetapi bagi orang yang benci kepada Daud,
itu tidak berarti. Demikian dalam hidup seorang. Ketika ada kebencian, ada kedengkian, nggak ada sesuatu yang baik, yang dipandang baik. Nggak ada sesuatu yang istimewa, walaupun itu mendukungnya. Kenapa? Karena ada kebencian, bahkan roh jahat sudah menguasai, berjejak, membangun kekuatan, menggerakkan, mempengaruhinya. Dan selanjutnya saudara, Daud tidak berhenti di situ. Tetapi Saul tidak berhenti di situ. Ia saudara menempatkan dalam sebuah peperangan, menjadi kepala pasukan, dan dia diletakkan yang paling depan dengan harapan supaya tangan Saul tidak membunuh Daud, orang yang disertai Tuhan itu. Ini politik, ini strategi bagi seorang raja yang ingin benar-benar mencelakai pahlawannya, mencelakai orang-orang yang militan di negara itu, yang mencelakai orang-orang yang bersungguh-sungguh hati untuk membantu negara itu. Tetapi saudara, ia menempatkannya dengan harapan musuhnya bisa membunuh dalam peperangan itu kepada Daud. Daud terbunuh di sana, bukan dengan tangannya Saul, tetapi memakai dalam peperangan. Ia mengatur demikian. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ya, setelah itu dikatakan, sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Nah saudara, dengan harapan sebenarnya Saul ingin membunuh daripada Daud ini, tetapi itu tidak berhasil karena Tuhan menyertai. Jadi saudara, ini masalah promosi. Ketika Daud dipromosikan untuk naik, untuk menjadi orang yang hebat, tetapi dengan tujuan supaya Daud ini dibunuh. Ini satu kondisi jebakan yang sangat buruk. Tetapi yang terjadi, Tuhan memperhatikan anak-anaknya. Tuhan melindungi anak-anaknya. Tuhan menjagai anak-anaknya. Yang sungguh-sungguh ada dalam penyertaan Allah dari kejahatan kedengkian, dari kejahatan kebencian. Ini adalah pekerjaan iblis yang luar biasa. Tetapi Allah bekerja di dalamnya. Demikian selanjutnya saudara, tidak berhenti di situ. Dalam peperangan selanjutnya, ia juga digiring masuk juga. Dia diberi, mau diangkat menjadi orang terhormat untuk mendapatkan anaknya dan menjadi menantunya. Wow saudara, gimana Daud, orang yang dibenci, dia tahu dibenci, tapi ia akan diangkat menjadi menantu. Wah, ini sebuah kehormatan kali. Tetapi Daud sadar diri siapa dirinya. Tetapi ia tetap taat, tetap melakukan perintah daripada raja. Dia tidak memberontak. Dia tetap taat, dia tunduk apa yang raja perintahkan, dia lakukan, walaupun itu membahayakan dirinya, walaupun itu tujuannya untuk membunuh dirinya. Dalam bagian firman Tuhan ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan demikian, berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan tertua, Merab, dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Oh saudara, tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi saudara, setelah semuanya itu tiba waktunya, dan dia memenangkan pertarungan, memenangkan peperangan, ternyata Merab saudara diberikan kepada pahlawan yang lain yang bernama Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Wah, tentunya ini sangat menyakiti hati daripada Daud. Tetapi Daud pun tidak memberontak. Daud tidak
berbuat yang jahat kepadanya. Dia tetap melayani raja. Ini satu pengabdian yang luar biasa. Walaupun ia dibenci, diperlakukan tidak adil oleh pemimpin, oleh orang yang didukungnya, oleh orang yang disukseskannya, ia tetap menjalankan perintah dan dia tidak melakukan pemberontakan apa-apa. Lalu saudaranya yang kasih dalam Tuhan, tapi Mika anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Katanya hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memintakan kepada para punggawanya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pengawal Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku ini seorang yang miskin dan seorang yang rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian katakanlah, Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak mengendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Wow, saudara, Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaran orang Filistin. Sekali lagi, ini didasari dengan kebencian dan kedengkian. Ketika para pegawainya memberitahukan perkara itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 serta membawa kulit katan mereka, dan dalam jumlah yang genap diberikannya merekalah semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jebakan kehormatan ini sungguh-sungguh membawa kepada satu kondisi yang tidak baik sebenarnya. Tetapi saudara, Daud tetap konsisten. Dia mendukung kerajaan. Dia tetap mengabdi dengan setia. Walaupun ia dijebak dengan berbagai jebakan-jebakan yang luar biasa, tetapi ia tetap menjalankan pekerjaan itu. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingan kerajaan. Dia mengabdi luar biasa. Bahkan sehidup seumur Saul, adanya sebagai pemimpin yang terus membenci, mendengki seorang Daud. Sampai dia mati, dalam hidupnya ada kebencian kepada Daud. Sampai mati ia membawa kedengkian kepada Daud. Nah, saudara, dia menghidupi hari-harinya dengan kebencian, kedengkian untuk membunuh orang yang dibenci dan didengkinya. Demikian hidup Bapak Ibu dan saya. Kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Jangan sampai kebencian, kedengkian itu berakar dalam hidup saudara. Bahkan iblis bekerja di sana. Jangan biarkan hati saudara dipenuhi, dirasuki, diracuni dengan kebencian dan kedengkian, karena disitulah iblis bisa masuk melalui jalan itu. Tetapi mari kita sebagai orang percaya tetap setia kepada Allah untuk tetap melayani seperti Daud. Para gembala mojang, mari kita bersama-sama melayani keluarga mojang kita. Walaupun di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah situasi yang sulit,
tetapi mari kita mengabdi kepada Allah yang menjadi Raja Tuhan kita. Kalau Daud saja mengabdi kepada raja yang ingin membunuhnya, yang membencinya, yang mendengkinya, lebih-lebih kita, saya dan Bapak Ibu semua, kita mengabdi kepada raja yang tidak membenci, tetapi mengasihi kita, bahkan sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita melayani dia yang tidak terus mati, tetapi bangkit kembali. Mari kita melayani dia Raja, segala raja, di tengah-tengah situasi pandemik, kesulitan ini. Kalau Bapak Ibu dan saya melihat kesulitan ini, saudara tidak akan bisa bergerak, saudara tidak akan bisa maju, saudara tidak akan bisa keluar dari kesulitan ini. Tetapi mari kita melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, dengan pimpinan dan pertolongan Allah. Hal inilah yang perlu kita lakukan. Saya yakin saudara, pekerjaan Allah tidak boleh terhalangi oleh pandemik, oleh kesulitan apapun. Saya percaya di balik kesulitan-kesulitan ini, ketika kita melakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, di situ ada kemuliaan, di situ ada kehormatan, di situ ada berkat Allah, di situ ada kekuatan dan ada sukacita yang datang daripada Allah. Demikian yang dilakukan Daud, Bapak Ibu. Walaupun iblis bekerja di balik kedengkian-kedengkian itu, ia tetap eksis, ia tetap kuat. Walaupun ia dirancang oleh iblis untuk dibunuh melalui sang penguasa, yaitu Raja Saul, tetapi ia tetap dilindungi Tuhan Allah. Apakah hari-hari kehidupan kita akan memerintah seperti Saul yang dikendalikan oleh iblis, atau hari-hari kita akan mengabdi dan memerintah bersama-sama seperti Daud dikendalikan oleh Allah, dilindungi oleh Tuhan Allah? Mari kita renungkan bersama. Sebagai gereja, sebagai gembala mojang, sebagai penata layan, mari kita lakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Saya percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan di balik pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini. Ada berkat Allah, ada kekuatan, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Kalau Bapak Ibu dan saya mau bersungguh hati kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita. Saya percaya Tuhan menyertai juga pelayanan di mojang masing-masing. Ketika kita memikirkan VIP, jiwa-jiwa baru, saya percaya kita akan diberi semangat, kita akan diberi kekuatan, bahwa di tengah-tengah situasi ini banyak orang takut. Bagaimana kalau Kristen justru juga menjadi takut? Mari kita berjuang. Mari kita bersama-sama memperhatikan VIP, memperhatikan keluarga mojang kita. Mari kita bersama-sama tetap bersehati untuk melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan sampai kita dipikat, diisi dengan kebencian hari-hari kita, dengan kedengkian. Tetapi mari kita isi hari-hari kita untuk melayani Kristus di tengah-tengah situasi dunia yang sedang mengalami satu kondisi yang tidak baik. Tuhan Yesus Kristus kiranya menolong, memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih. Kami mengucap syukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah firman-Mu ini akan terus bergema dalam kehidupan kami, supaya ya Allah, kami dipakai Tuhan untuk melayani Raja di atas segala raja, Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Kuat teguhkanlah hati kami di tengah-tengah situasi ini. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kami boleh mengalami penyertaan Allah, kami boleh mengalami, boleh memenangkan orang-orang yang sekarang masih dibelenggu oleh dosa. Kami boleh menolong orang-orang yang saat ini diliputi hidupnya dengan kebencian, kedengkian, bahkan dikendalikan, dikuasai oleh kuasa iblis. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati
kita sekalian. Amin.